Halo Sobat YouTube, selamat datang di Teca Hobby Channel. Hari ini aku mau bahas mobil side damper ini. Sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman racer yang udah banyak ngasih aku ilmu, ngasih aku pelajaran. Terima kasih banyak buat Ko Afri, Ko Adrian, Ko Randy, Bro Fahri, Om Imam, dan teman-teman racer lainnya. Dan buat teman-teman yang udah nonton channel ini juga, aku ucapin terima kasih banyak. Oke, kita mulai pembahasan mobil side damper ini. Aku buka dulu ya cardnya biar gampang menjelaskannya. Oke, aku akan mulai dari bagian depan dulu. Jadi untuk bagian depan di sini aku pakai part yang ngelengkung ini, biasanya disebut part bow. Nanti partnya akan aku list di kolom deskripsi. Yang kedua ini angle adjuster atau roller angle adjuster ini namanya kalau aku nggak salah. Nah ini aku pakai yang titiknya 2. Jadi ini ada beberapa jenis, kalau teman-teman lihat ini yang titiknya 1. Nah ini ada jendolan nih, kalau teman-teman lihat ini yang titiknya ada 3, 1, 2, 3. Jadi semakin banyak titik itu nanti kalau teman-teman lihat ini nanti rollernya akan semakin miring nih. Jadi seperti ini, misalkan semakin miring nih. Nah kebetulan di sini settingannya aku pakai yang 2 karena kalau teman-teman lihat itu di sini aku ada pakai part dari runnernya Super Tool tuh. Kalau di gearbox ada part yang gini nih. Nah ini yang kadang-kadang suka ditanyain juga nih di forum-forum, kegunaannya buat apa. Jadi ini dipakai sebenarnya untuk bikin sudut juga nih sebenarnya. Jadi kenapa aku pakai 2, karena aku udah pakai part ini. Jadi aku nggak mau terlampau miring begini, karena dari tips yang aku dapat dari teman-teman racer itu semakin miring dia akan semakin lambat. Cuman balik lagi ya teman-teman, itu sesuai dengan kondisi track. Kalau memang nggak dapat, berarti kan teman-teman harus tambah ini derajat di depannya. Nah untuk di bawahnya ini aku pakai front underguard. Nah ini kalau aku cek ground clearance di depan itu sebenarnya sekitar mungkin 2 mili, 2,5 mili segitulah. Jadi kalau mau pakai brake lagi ditambah brake itu paling cuma bisa pakai brake 1 mili. Karena emang Super tuh sebenarnya udah ceper sebenarnya. Nah, untuk tiang roller di sini aku pakai baut cap screw yang hitam tuh, yang kunci L di sini. Nah, ini baut aku cukup rekomendasiin dibandingin dengan tiang AO ataupun baut yang biasa. Dia tuh lebih kuat, walaupun sebenarnya tetap bisa bengkok ya teman-temannya, tapi ini jauh lebih baik. Untuk rollernya sendiri ini aku pakai roller 89, atasnya 8, bawahnya 9. Jadi dari tips yang aku dapat dari teman-teman racer ini biasanya lebih gesit nih. Nah untuk spacer sendiri ini aku pakai spacer yang plastik. Jadi tujuan aku biar mobilnya lebih ringan sebenarnya. Nah stabilizernya ini aku pakai yang high tube yang warna hitam. Oke, sekarang kita bahas bagian belakang. Nah untuk bagian belakang sendiri itu aku pertama pakai front underguard ini dari partnya Super X. Lalu ini pakai rear brake. Lalu di sini pakai akar 3 poin yang di sini yang warna putih. Jadi kalau teman-teman lihat itu urutannya pertama pakai yang Super X dulu, lalu rear brake, baru akar 3 poin. Lalu di sini aku bikin lubang countersunk untuk pakai baut yang ujungnya ini lada gepeng. Nah untuk bikin lubang countersunk sebisa mungkin ketika teman-teman bikin itu dipegang pakai tangan, pastiin bautnya tuh gak nongol, karena selain nanti bisa ngerusak track, kalau teman-teman jalan dia nyentuh track, dia mobilnya jadi
nggak cepet lah ketahan karena ada kepala baut itu. Jadi usahakan kalau bikin lubang countersunk sampai dipegang pakai tangan tuh dia rata atau jadi lada ke dalam lah teman-teman ya. Untuk damper ini aku pakai yang paling kecil kalau aku nggak salah, ini yang small, ini yang small. Ini kebetulan aku pakai yang warna silver, ada juga warna gold. Ini aku kunci pakai lock nut, di sini juga lock nut. Nah, untuk roller sendiri ini aku pakai roller 19, ini yang aero spoke. Lalu yang ujungnya ini plastik. Nah, spacernya ini plastik warna biru. Nah, untuk roller ini bergantung track juga ya teman-teman ya, karena nggak semua track teman-teman bisa pakai roller plastik ini. Jadi ada track yang aku dapat info dari Quafree, misalkan yang warna kuning itu licin. Jadi kalau pakai roller ini yang plastik itu biasanya bablas dia. Nah, lebih baik pakai yang ringless. Ringless tuh modelnya yang kayak gini nih, yang modelnya tuh nggak ada plastik lah. Dia jadi bahannya kayak mungkin aluminium. Nah, dan biasanya dia permukaannya lebih tebal. Jadi di track itu dia lebih stabil nih. Jadi ketika ini track, dia gesek dengan track itu dia jauh lebih stabil dibandingin dengan ini. Kalau ini licin. Nah, oke, sekarang kita akan bahas di bagian tengah. Nah, bagian tengahnya ini bannya ini aku pakai ban marun. Untuk pelek ini aku pakai pelek fin. Ini kalau aku nggak salah ini bahannya karbon. Nah, kenapa pelek fin? Itu karena aku ngincer biar jarak ke chassis tuh nggak terlalu banyak. Nah, cuman kalau teman-teman incer stabil sebenarnya ini banyak pakai yang misalkan 5 spoke. Nah, itu jaraknya lebih jauh tuh. Kalau fin dia lebih deket nih. Atau Y-spoke juga boleh. Jadi semakin dekat ke sini itu memang speednya makin tinggi, cuman stabilnya kurang. Jadi balik lagi ke tracknya. Kalau memang bisa pakai settingan ini, teman-teman bisa pakai settingan ini. Tapi kalau nggak bisa dicoba dengan pelek yang berbeda. Nah, untuk damper tengah itu aku pakai yang di sini bentuknya kubah, sama ini mungkin silinder gede gini lah ya. Nah, aku sengaja buat depannya lebih berat dibandingin belakang. Itu aku berharap ketika dia lompat mobilnya itu dia nungkik begini. Jadi harapannya seperti itu. Cuman aku udah coba beberapa kali, ternyata mobilnya lompatnya masih ngedongak begini. Nah, itu yang kadang-kadang aku juga lihat nih, ada teman-teman yang bikin dampernya di depan. Kayak kemarin hari Minggu aku sempat testing di Geraha Tamiya bareng Quafree. Kebetulan dia pakai FMA. FMA itu kan mesin depan ya. Nah, dia juga pasang damper di depan nih. Ternyata ketika kita lihat lompatannya masih ngedongak, nggak begini. Jadi emang untuk bikin lompat nungkik ini sepertinya aku masih perlu banyak belajar nih. Nah, untuk asnya sendiri ini aku pakai as 72. Jadi ini peleknya ditembus semua. Lalu pakai bearingnya bearing Florence, sama di sini aku kasih roller spacer di sini. Nah, tengahnya ini, sayapnya ini aku pakai side wide TX kalau aku nggak salah ini. Biasanya itu dapat sama roller Scorpion, sama ini pakai FRP extension kalau nggak salah ya namanya. Nanti partnya aku tulis ya teman-teman. Nah, ini settingan tengahnya. Nah, sekarang kita akan buka untuk lihat gear dan transmisi dan mesinnya ya teman-teman ya. Nah, untuk penutupnya ini aku kebetulan pakai isi lock, dan ininya aku pakai bahan karbon karena kemarin pakai yang bahan biasa yang plastik ABS itu patah di bagian ini. Jadi ini aku pakai karbon. Gearnya ini aku pakai gear 3:5 yang warna biru. Ini aku nggak pakai bearing. Kalau misalkan di regulasinya teman-teman boleh pakai bearing,
lebih baik dipasangkan aja. Nah, untuk shaftnya ini aku pakai yang Florins. Jadi kalau aku baca dari websitenya Tamiya atau penjelasan Tamiya itu lebih smooth ya. Untuk mesin ini aku pakai Atomic Tune, cuman aku sediain juga yang Tortune. Nah, untuk pinion ini aku pakai yang warna ungu, bukan pakai yang karbon, pakai yang biasa aja cukup. Sama ini aku pakai heatsink. Selain fungsinya buat nyerap panas, dia juga buat nahan mesinnya biar lebih kuat. Jadi ditahan seperti ini ya teman-teman. Sorry. Oke. Lalu untuk ini coronanya, ini aku pakai Corona karbon. Sedangkan di sini gearnya ini aku pakai gear kuning. Untuk shaftnya ini aku pakai shaft biasa, bukan pakai yang reinforce. Karena kemarin punya pengalaman ketika nabrak itu dia suaranya berisik banget. Jadi Ko Randy sempat kasih aku tips kalau pakai reinforce itu penyakitnya begitu, dia jadi kayak makan ininya nih, gear kuningnya nih, lubang di gear kuningnya tuh jadi cepat habis, jadi kayak dol lah, makanya jadi nggak enak suaranya. Makanya ini aku pakai shaft 72 yang biasa. Untuk terminal ini aku pakai terminal yang gold. Jadi aku nggak pakai terminal biasa karena yang biasa itu kalau udah lama nggak dipakai itu warnanya berubah dan jadi mesti bersihin lagi kan. Jadi aku pakai yang gold lah biar simple sebenarnya. Nah, untuk chassisnya sendiri ini aku pakai chassis karbon. Aku rekomendasi banget ini chassis karbon. Karena kalau teman-teman pakai chassis yang biasa itu yang ABS ataupun PC ABS itu biasanya di sini nih penyakitnya, di rumah bearing atau di sini pecah, sama kadang-kadang di depan. Ini suka penyok nih. Nah, karbon sekalipun bukan berarti nggak bisa rusak. Kadang-kadang karbon juga di sininya patah nih kalau karbon. Tapi kalau yang lainnya aman sejauh ini kalau yang dari aku coba-coba ya. Nah, aku rasa pembahasannya ini hampir udah semua. Nah, mungkin tinggal cup body aja nih. Cup body ini aku pakai Dog Racer. Jadi ini sejarahnya karena waktu itu aku lihat Bro Fahri sempat pakai Eagle dan aku lihat ini kayaknya menarik juga nih. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai Animal Series karena sepertinya juga jarang yang pakai. Oke teman-teman, demikian pembahasan mobil side damper aku. Aku juga akan share klip test run-nya yang aku coba di RS Tamiya dan aku coba di Geraha Tamiya. Semoga pembahasan video side damper ini bisa membantu teman-teman membuat mobil side damper dan bisa memberi teman-teman juga tips sehingga mobil side damper teman-teman lebih baik. Terima kasih banyak sebelumnya udah menonton channel ini. Mohon dibantu untuk di like, di subscribe dan di share video side damper ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.